Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita anugerah iman dan iman Islam. Apa buktinya kita masih dianugerahi iman dan iman Islam? Ya, salah satu buktinya kita masih betah, masih senang melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian untuk malam ini adalah kajian tafsir. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya malam Sabtu kemarin kita sampaikan, kita sudah selesai membahas fikih hukum sholat. Sudah entah berapa kali pertemuan kita membahas syarat dan hukum sholat. Untuk hal yang lain, membatalkan sholat, makruhnya sholat, dan seperti tata cara sholat berjamaah dan sebagainya, itu kembali kepada setelan pabrik gitu ya. Jadi minggu malam Sabtu ini tafsir, malam selanjutnya fikih, tafsir, fikih, dan selanjutnya. Mungkin karena kemarin kita lebih urgent dan mendesak untuk segera mengetahui tentang sholat, jadi ya alhamdulillah karena sudah selesai. Jadi sekarang kita kembali lagi ke tafsir insyaallah untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sudah lama kita tidak membahas tafsir, mungkin kita flashback atau kita ingat kembali bahwa tafsir Al-Fatihah sudah kita selesaikan dari mulai basmalah sampai waladhdallin. Terus Al-Baqarah 1 sampai 5 juga sudah kita sampaikan, yaitu diantaranya 5 ayat itu tentang ciri-ciri orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri daripada orang yang beriman itu, pertama iman kepada alam gaib, rukun iman sebenarnya. Yang kedua wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan tapi mendirikan. Kemarin sudah dibahas apa bedanya mendirikan dan mengerjakan. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menafkahkan rezekinya. Nafkah kemarin sudah kita sampaikan, termasuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengimani kitab yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an, dan mengerjakannya. Terus mengimani kitab sebelum Al-Qur'an dengan tidak mengerjakannya, karena sekedar mengimani saja. Dan yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka meyakini alam akhirat. Apa fungsinya alam akhirat? Kalau di mobil itu sebagai rem, kita hidup bebas di dunia ini harus ada remnya. Nah, begitu. Nah, setelah Al-Baqarah 1 sampai 5, selanjutnya Al-Baqarah 6 sampai 7 yang insyaallah malam ini kita bahas, yaitu tentang orang-orang kafir. Selanjutnya 13 ayat kemudian tentang orang-orang munafik. Ciri orang beriman cukup 5 ayat.
bahkan itu tidak termasuk bahkan itu termasuk al-kamim, berarti cuma 3 ayat kalau nggak salah ya, cuma 3 ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu cuma 3 ayat. Untuk ciri orang beriman 3 ayat cukup. Ciri orang kafir 2 ayat cukup. Tapi orang munafik itu sampai 13 ayat. Apa sebabnya? Karena orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir udah jelas statusnya, tapi orang munafik kadang-kadang depan kita ramah tamah, belakang lain cerita. Depan kita kelihatan suka, padahal tidak. Ya istilahnya kalau bahasa kasarnya penjilat lah ya. Munafik itu tak jauh dari itu lah pokoknya. Baik, malam ini kita bahas tentang ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu asal kata dari kafar, artinya menutup diri. Jadi kafir itu gak kasar apa sebetulnya? Kalau kita bilang itu dia misalnya orang kafir sebetulnya tidak kasar. Walaupun sebagian ada yang dituduh kafir itu tersinggung. Kafir itu artinya menutup diri. Kalau non muslim itu lebih kasar justru. Apa artinya non muslim? Tidak selamat. Berarti artinya apa? Celaka. Coba bilang sama orang, celaka kok. Pasti tersinggung. Nah gitu ya. Tapi entah kenapa mereka lebih senang disebut non muslim daripada kafir. Wallahualam. Yang jelas kafir itu halus. Orang yang masih menutup diri. Nah gitu ya. Bagaimana kita cara memanggil mereka? Karena stigma istilah kafir itu kasar menurut kamus bahasa Indonesia. Ya udahlah sesuai dengan keinginan mereka, tak apa-apa kaum muslim. Tapi surat tentang kafir jangan dirubah. Qul ya ayyuhal non muslim, nggak bisa begitu. Tetap aja qul ya ayyuhal kafir begitu nggak bisa dirubah-rubah. Mau tidak mau ya. Nah, jadi sekali lagi sebetulnya lebih kasar non muslim daripada kafir. Kalau kafir itu cuma menutup diri. Tapi kalau non muslim itu artinya celaka atau tidak selamat. Non tidak muslim selamat kan itu. Bukan jadi orang yang tidak selamat. Nah itu lebih kasar sebetulnya, lebih tersinggung lagi. Selanjutnya kafar itu asal muasal katanya menurut surat Al-Maidah 72 dan 73 itu laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu 3. Nah, ya, itu dalam Al-Maidah sudah tercantumkan kalimat kafar, bukan kafir ya. Laqad kafar. Ada juga kafir. Kalau kafir itu orangnya. Ya. Kalau kafir itu orangnya. Itu ada dalam surat An-Naba ayat 40 yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kafir. Nah, kafir itu orangnya, pelakunya. Ada juga kufar, itu kafir itu tadi pelakunya ya. Ada juga kufar, itu sifatnya. Ini ada dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar. Nah, dia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Nabi asyidda'u itu keras al kuffar kepada orang-orang kafir. Bukan kasar, keras. Keras itu artinya tegas. Lakum dinukum mulyadin. Aku sholat terserah kau, kan gitu. Itu tegas, keras namanya. Bukan kasar. Kalau kasar beda lagi. Kalau sepak bola main kasar itu pasti pelanggaran, kartu kuning atau kartu merah. Tapi kalau main bola tegas, gitu ya, itu lain cerita. Jadi konsekuen, gitu ya. Gitu. Itu asal-muasal kafir atau kufar.
Apa lawan kata orang kafir? Ya mukmin atau orang muslim. Kan tadi udah bilang 3 ayat ciri-ciri orang beriman. Kan gitu ya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna. Kan gitu. Nah, 3 ayat tentang orang muslim, orang mukmin, 2 ayat tentang orang kafir. Ini berlawanan. Apa berlawanannya? Pertama dari penampilan, itu pasti berlawanan. Kalau orang mukmin, orang muslim biasanya bangga dengan identitasnya. Pak, saya ingin tanya identitas muslim kira-kira apa saja? Misalnya baju muslim, misalnya ini identitas kasar lah. Terus misalnya apalagi sarung misalnya. Ini mohon maaf yang mengambil yang sederhana aja ya. Songkok atau kopea, sorban, gamis dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu udah ada contohnya. Orang Indonesia asli udah ada contohnya. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, itu pakai gamis, pakai sorban. Imam Bonjol juga pakai sorban, pakai gamis juga. Sultan-sultan zaman dulu yang apa? Yang beragama Islam juga kebanyakannya bangga dengan pakaian agamanya. Nah, hari ini kita bangga nggak? Ya silakan aja lah, nilai masing-masing. Kan begitu. Nah, dari penampilan saja kafir dan muslim itu udah lain cerita. Apalagi kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat wisata, kita bisa nengok orang muslim yang sebenarnya muslim yang beriman itu pasti tertutup rapi kan, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau orang kafir itu tak beban. Kadang-kadang dari sini bisa dipakai handuk, dari sini ke belakang pakai tali rapia gitu ya. Kalau di pantai itu kan, yang model yuken si main ketek yang kelihatan ketiaknya kan gitu. Kalau muslim yang menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya itu tak berani seperti hanya demikian. Muslimah maksudnya ya. Karena batasan orang laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi bapak-bapak kalau mau renang silahkan pusar sampai lutut. Karena itu salah satu daripada hobi Nabi. Wallahu alam ya, Nabi ada di Jazirah Arab yang jauh dari kolam, jauh dari laut. Tapi salah satu yang beliau sampaikan, beliau hobinya berkuda, terus memerintahkan kita berenang, terus memanah dan sebagainya. Gitu. Berarti hal-hal yang kayak demikian yang disampaikan Nabi, ya kalau kita punya kemampuan ya silakan saja, ya, memanah, berkuda, renang dan sebagainya. Penampilan ya. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir Islam itu patokannya Allah ridho apa tidak, kan begitu. Jadi kita tergantung dengan martatillah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cara pikir, cara pandangnya. Kalau orang kafir bebas Pak, kadang ekstrim, ya tak peduli pokoknya, liberal, bebas sebebas-bebasnya. Pokoknya pembangunan mau pakai judol, mau pakai korupsi, mau pakai dari barang haram segala macam, tak peduli, labrak aja. Itu ciri khasnya orang yang bukan Islam. Kalau Islam yang sebenarnya dia taat dengan aturan, kan gitu. Nah, itu cara berpikir atau cara pandang. Nah, karena orang yang beriman itu berperilaku berbeda, maka dibedakan dalam ayat 345 dan 6 dan 7. Kemarin orang-orang yang beriman sudah kita sampaikan. Nah, hari ini kita menyampaikan tentang orang-orang yang kafir. Orang kafir itu ada, kalau sedikitnya ada 10 macam Pak. Jadi kita harus lihat dulu ini jenis kafir apa gitu ya, atau spesies apa. Menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alim Tanjil, itu kafir itu yang pertama ada yang namanya kafir inkar. Kafir inkar itu adalah kafir yang tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah, ya, tidak mengenal dan tidak mengakui. Bahasa sekarang mungkin ateis atau
komunis. Jadi memang tak mau tahu, pokoknya God is nothing gitu aja lah pokoknya. Tuhan itu tak ada lah pokoknya. Nah, itu namanya kafir inkar. Yang kedua ada yang namanya kafir juhud. Kafir juhud itu adalah batinnya mengakui Allah itu Tuhan gitu ya, tapi dia tak mau berikrar, tak mau mengakui secara lisan. Siapa itu? Iblis alaihi laknatullah. Iblis itu batinnya mengakui Allah memang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tapi iblis tak mau mengakui. Itu namanya kafir juhud. Kafir juhud itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Yang ketiga kafir inad. Kalau kafir inad itu begini, batin mengakui, lisan juga mengakui, tapi tak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah itu, karena salah satu Islam itu adalah salah satunya adalah syahadat. Jadi tanpa syahadat, mohon maaf, syahadat itu kalau diibaratkan registrasi Pak, pendaftaran. Bapak orangnya pintar, masuk ke kampus, ikut kuliah, segala pertanyaan dosen dia sanggup menjawabnya, pintar. Sampai 5 semester, 6 semester, sampai mau tamat, itu dosen sampai tak berdaya dengan kepintaran dia. Tapi dia lupa, tidak registrasi, tidak pendaftaran. Kira-kira kalau pintar begitu dapat ijazah nggak Pak? Dapat wisuda nggak? Saya yakin tidak, karena dia tidak terdaftar. Nah, cara daftar dalam Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan atau ada yang bertanya, bagaimana status orang kafir yang dermawan, banyak kebaikannya, nyumbang sana sini, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, memberikan bantuan kepada orang miskin, dengan orang yang beriman, yang Islam, tapi dia sholat kadang-kadang, zakat tak pernah, haji tak pernah, puasa tak pernah. Kira-kira gimana statusnya? Kalau lihat ketentuan, orang Islam dia udah registrasi, yaitu udah syahadat, kan gitu. Walaupun orang kafir banyak kebaikannya, mohon maaf karena belum registrasi, belum syahadat. Berarti ya apa boleh buat? Ya tempatnya di akhirat cuma 2, kalau nggak neraka, surga, kan gitu. Kalau kafir udah jelas, tak, menurut agama kita itu tak langsung neraka. Tapi kalau muslim itu berbeda-beda. Bagi muslim yang bermaksiat mungkin mampir dulu ke neraka, dibersihkan baru masuk surga, kan seperti itu. Saya pernah mengibaratkan pakaian kotor dengan pakaian bersih itu ketika masuk lemari itu berhak untuk pakaian bersih. Pakaian kotor nggak boleh. Bisakah pakaian kotor masuk ke lemari? Bisa, asal apa? Pertama dicuci, direndam dulu, digilas dulu, diperas dulu, dijemur dulu, dan dijemur, disetrika dan sebagainya. Itu gambaran seperti itu kan. Terserah mau adil atau tidak, memang ketentuan seperti itu. Pokok pangkalnya ada di registrasi, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Nah, jadi kafir inad itu batinnya ngomong, lisannya juga mengakui, tapi dia tak mau masuk Islam. Siapa dia? Ini ada yang mengatakan beliau adalah Abu Talib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana statusnya nanti di akhirat? Wallahu alam. Yang jelas menurut ketentuan itu termasuk kafir inad, lisaniyah, batiniyah, tapi tidak mau masuk agama Islam. Yang keempat adalah kafir nifak. Kafir nifak itu nama lainnya adalah munafik. Jadi munafik nanti dijelaskan dalam ayat 8 sampai selanjutnya 13 ayat. Jadi
nomor 4 itu adalah kafir nifaq, munafik. Idza kadzaba hadasa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, itu cirinya ya. Salah satu daripada ciri orang-orang munafik. Munafik di sini adalah pengertiannya munafik yang memang dia batinnya tidak ngaku, tapi lisannya ikrar. Aku seorang yang beriman, aku Islam, tapi di hatinya tidak. Itu munafik namanya. Ada tambahan dari ulama yang lain, nomor 5 adalah kafir syirik. Kafir syirik itu syaraka yusyariku. Jadi yang mensekutukan Allah, menduakan, mentigakan, mengempatkan dan sebagainya. Itu namanya kafir syirik. Yang keenam ada yang namanya kafir nikmat atau kufur nikmat. Ini udah jelas ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum, kafar udah jelas. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kafir nikmat itu, kufur nikmat itu orang yang tidak mau bersyukur nikmat. Diberi waktu yang leluasa tak mau ngaji. Hati-hati, khawatirnya kita kufur nikmat. Diberi kesempatan untuk ibadah tak mau ibadah. Itu yang hati-hati. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah kafir murtad. Nah, kalau ini kita udah sama-sama tahu ya. Kafir murtad adalah kafir yang asalnya muslim, dia keluar dari agama Islam. Nah, itu disebut kafir murtad. Yang kedelapan kafir ahlul kitab. Nah, ahlul kitab beda dengan yang sekarang Pak ya. Ahlul kitab itu kalau zaman Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil. Injil yang belum diedit gitu ya. Wallahu alam macamnya gimana saya nggak tahu lah. Itu namanya kafir ahlul kitab. Apakah sekarang masih ada ahlul kitab? Kemungkinan masih ada, kemungkinan, gitu ya. Karena di beberapa daerah, terutama di negara Mesir itu ada yang namanya kafir yang masih menggenggam erat Injil yang pertama terbit gitu. Tapi wallahu alam, saya tidak mau sok tahu. Yang jelas kemungkinan masih ada untuk kafir ahlul kitab ini. Yang kesembilan adalah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi orang Islam. Nah, itu wajib diperangi. Namanya juga kafir harbi, kafir musuh. Jadi kalau dia ngajak perang, peranglah kita. Jangan tampar kanan dikasih pipi kiri, nggak bisa. Tampar kanan, tampar lagi. Bahasa kasarnya seperti itulah. Jadi kafir harbi itu kafir yang memusuhi kita atau yang menghalang-halangi agama kita. Di Indonesia jaranglah kafir harbi, bahkan nggak ada ya. Yang ke-10 adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu sebaliknya kafir harbi. Orang dia non-muslim tapi dia bergaul sesama tetangga, bergaul sesama lingkungan. Itu kata Nabi jangan diganggu, gitu ya. Bahkan kalau punya makanan silakan sedekahkan sebagian. Boleh, misalnya ibadah kurban boleh disedekahkan sama non muslim, kecuali kurbannya kurban wajib, itu nggak boleh. Tapi kalau kurban sunnah muakkadah itu silakan. Dan yang terakhir adalah kafir iyad. Apa itu kafir iyad? I'tiqaduhu wa syahaduhu wa lam ya'mal bima fihi. Dia meyakini ketentuan agama, ya. Wa syahaduhu, dia menyaksikan juga bahwa ketentuan agama itu wajib dan ada larangannya, tapi dia mengabaikannya, tak mau melaksanakannya. Itu disebut kafir iyad. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita dijauhkan daripada 11 jenis kafir itu. Tapi yang saya khawatirkan itu yang kafir iyad dan kafir apa ya tadi ya? Kafir kufur nikmat, itu yang dikhawatirkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Nah,
11 jenis kafir ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mohon maaf, kafar di sini kalau konteksnya itu waktu zaman Rasulullah SAW, berarti kafir Mekah ya, bukan yang sebelah sini. Kafir Mekah, karena ini konteksnya adalah menghibur Nabi. Nabi itu merasa kecewa, dakwah ke sini nggak diterima, dakwah ke sini nggak diterima. Maka turunlah ayat ini. Nabi, jangan terlalu utama, jangan terlalu ngegas untuk mengislamkan orang-orang kafir, begitu kata Allah. Seolah-olah seperti itu. Karena apa? Innal ladzina kafaru sawa'un. Orang kafir itu mereka sama aja. A'anda tahum am lam tundirhum, mau diingatkan mau tidak, mau didakwahi atau tidak, la yu'minun, mereka tak akan beriman. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Pak gambarannya, Pak. Ketika ayat ini turun, Nabi galau, gundah gulana. Jadi berdakwahnya itu tidak maksimal hasilnya. Ingat, hasil itu urusan Allah. Ya, hidayah itu urusan Allah. Kita tidak bisa memaksakan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita cuma ikhtiar dan usaha. Saya ngomong gini cuma sebatas ikhtiar saja, mengajak bukan mengejek. Pak Imam atau pengurus masjid melalui mic ngajak salat, itu hanya sekedar ajakan, bukan ejekan. Terserah mau atau tidak. Tugas kita cuma sebatas itu saja. Mau atau tidak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimat ini a'andar tahum am lam tundirhum, itu tidak semuanya 100% general, tidak. Bukankah Umar bin Khattab sebelumnya kafir? Iya kan? Kalau begitu, masa Umar bin Khattab termasuk kepada sawa'un 'alaihim a'andar tahum am lam tundirhum? Kan gitu. Nah, kenapa Umar bin Khattab itu bisa terbuka? Kenapa orang kafir yang lain itu bisa bisa mengabaikan? Alasannya adalah khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Mungkin timbul pertanyaan, kok seenaknya ya Allah menutup hati? Kalau tidak ditutup hati mungkin banyak hidayah, mungkin banyak orang yang beragama, ya kan gitu. Ingat, in fasahat fasahat jasad qulub, fa in fasadat jasad qulub fa huwa qalb. Hati itu gimana perbuatan kita. Kalau kita berbuat fasahat, berbuat amal soleh, hati menjadi jernih. Tapi kalau kita fa'il fasadat jasad qulub, hati menjadi rusak. Nah, kenapa Allah bisa menutup? Gara-garanya manusia itu sengaja melaksanakan dosa, itu maksudnya. Kalau dosa tidak disengaja mungkin itu tak masalah. Yang jadi masalah dosa disengaja, terus kita berbangga diri dengan dosa, sehingga Allah timpahkanlah titik di hatinya itu penuh noda. Kalau noda terus semua, ibarat kaca Pak, kalau dikasih noda terus, ujung-ujungnya kita nggak bisa bercermin kan? Itu posisi hati seperti itu. Jadi alasannya kenapa mereka dikasih tahu atau tidak tetap dalam kekafirannya, salah satunya adalah khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Bagaimana supaya hati kita tidak tertutup? Ya iringi dengan amal soleh, itu maksudnya. Kadang kita tak paham, kadang kita tak ngerti. Nanti aja lah ke mesin udah tuan dikit, udah hidayah datang. Senyaman itu hidayah datang. Memang udah pasti kan gitu. Tak bisa ya. Hidayah itu bisa diundang dengan kita melaksanakan amal soleh. Bagaimana dengan kasus Umar? Nah, kalau kasus Umar bin Khattab itu beda. Yang pertama ada doa dari Nabi. Apa doa dari Nabi? Allahumma,
a'izzal Islam bi ahadal umaraini. Itu doa Nabi. Ya Allah, demi tegak dan kuatnya Islam, pilihlah salah satu dari dua umar. Jadi kalimatnya itu umaraini ya. Bi ahadi umaraini. Ini kita main tata bahasa sebentar. Bi ahadil umaraini. Jadi doa Nabi, ya Allah, untuk kejayaan Islam berikanlah hidayah kepada salah satu daripada dua umar. Jadi zaman Nabi itu ada dua umar. Yang pertama namanya Umar bin Khattab. Yang kedua namanya Ammar bin Hakam kalau nggak salah, atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Itu Umar bin Khattab terkenal dengan kekuatan fisik dan kecerdasannya. Abu Jahal itu terkenal dengan kepintaran dan kecerdikannya. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Itu istilah dari Nabi, karena sudah jelas kebenaran Islam, sudah jelas tentang risalah Rasulullah, tapi dia tetap tak mau menerima. Makanya Nabi menyatakan kalimat Abu Jahal. Kalau menurut Nahwu, umarain itu termasuk mulhaq tasniyah atau mulhaq musana. Ini mohon maaf, saya bahas sedikit gitu ya, karena untuk mempertegas dua Umar ini. Karena ini namanya Umar, ini namanya Ammar, kan berbeda kan? Tapi istilahnya Umar ini dua Umar. Makanya saya harus jelaskan. Ini Umar ininya itu adalah tasniyah atau dua orang yang tidak murni. Kalau yang murni itu Ja'a Jaidun, Ja'a Jaidani, Ro'a itu Jaidaini. Jaidaini itu dua Jaid itu murni tasniyah. Labdun dalun alas niatin fi alifin wanunin fi ahli bahar terapi wayain wanunin fi halakan nasbu wajadi. Jadi iya dan nun tandanya itu. Kalau di tingkat nasab dan rofa. Kenapa Nabi mengharapkan dua Umar ini? Dua-duanya punya kelebihan. Umar bin Khattab kuat dan cerdas, ini cerdik dan cerdas. Bahkan Abu Jahal itu terkenal dengan Ammar bin Hakam. Ammar orang ahli hikmah. Orang pintarnya di Quraisy itu Abu Jahal, paling pintar. Banyak orang yang minta nasihat kepada Abu Jahal. Nah gitu. Tapi ternyata permintaan Nabi yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab. Jadi yang pertama, orang kafir yang aandar tahum amlam tundirhum, mau dikasih tahu atau tidak, mereka tetap kafir, itu ada pengecualian. Itu pengecualiannya adalah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Tadi doa Rasul, ya Allah, demi tegaknya Islam, berikanlah hidayah kepada salah seorang Umar. Dan yang ditunjuk oleh Allah hidayahnya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu mendengar bahwa Islam sudah mulai muncul, maka Umar bin Khattab mendatangi tempat kajian Nabi, namanya Darul Arqam. Ketika mau berjalan ke Darul Arqam, sahabat Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah itu nanya, Umar mau kemana? Saya mau cari orang yang murtad, gitu kan. Siapa yang murtad? Muhammad, gitu kan. Kenapa murtad? Karena dia telah keluar dari agama nenek moyang kita. Dia sudah tidak menghormati berhala, dia sudah tidak menghormati agama nenek moyang kita. Makanya akan aku bunuh yang namanya Muhammad itu. Begitu kata Umar bin Khattab.
Apa yang dikatakan Nu'aim bin Abdullah, Mar, kau nggak usah ke rumah Nabi, lihat dulu adikmu Fatimah, dia juga sudah masuk Islam, adikmu lah urus, ngapain urus orang lain? Begitu kata Nu'aim bin Abdullah. Umar yang asalnya amarahnya kepada Rasulullah itu berbelok ke rumah adiknya yang bernama Fatimah. Ketika datang di rumah Fatimah, Umar mendengar Fatimah yang suaminya Zaid bin Zaid itu, dia membacakan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Itu penasaran gitu, kok indah sekali bahasanya. Mau direbutlah si mushaf yang dari Fatimah itu. Fatimah mencegahnya, kau kalau mau menyentuh ini bersihkan dulu. Saking hidayah mau diabang pintu hatinya, mandi dulu Pak. Entah mandinya kayak gimana, yang penting bersihkan diri lah. Baru ketika Umar bin Khattab sampai kepada kalimat innani annallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, pas di sana bergetar hatinya. Ya Allah, indah betul nih bahasa. Sampai tergetar hatinya gitu ya. Sosok Umar membacakan ayat itu sampai tergetar hatinya. Kita bagian ayat mana yang merasa tergetar hati kita kan? Itulah ya kita ya. Karena kita banyaknya dosa, jadi nggak akan jarang tergetar dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi ketika kalimat innani anallah la ilaha illa anna fa'budni fa'aqimis sholata li dzikri masih dalam surat Toha itu, bergetarlah hatinya, langsung berbalik lagi ke Darul Arqam menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengetuk pintu, heboh semua sahabat karena tahu persis kedudukan Umar itu memang bermusuhan dengan Rasulullah. Nah, ketika masuk, kata Nabi, biarkan dia masuk. Maka bersimpullah Umar bin Khattab seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mungkin pengecualian daripada andar tahum amlam tumdirhum. Mau dikasih tahu, mau tidak dikasih tahu, mereka takkan beriman. Mungkin salah satunya adalah pengecualian Umar bin Khattab atau orang-orang kafir yang lain yang mungkin masuk Islam. Untuk sementara itu saja Pak. Kita lanjutkan dengan penyebab kenapa mereka bisa jadi kafir. Itu ada beberapa penyebabnya. Karena waktunya udah mulai habis, sebelum sampai waktu Isya, silakan Bapak, kira-kira ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak. Yang pertama, bagaimana sumbangan orang Muslim kepada Islam? Hukumnya Apa diterima dan kemana akan? Dan yang keduanya, waktu Umar bin Khattab itu rumah adiknya, itu ada penjelasannya. Dia mukul adik, memukul ya. mukul, bahkan juga suaminya dipukul sampai berdarah mukanya. Jadi ini apa bagaimana? Demikian Bapak. Ya. Ya, itu cerita yang saya lewatkan mungkin ya. Untuk yang pertama, bagaimana hukum orang non-muslim menyumbang masjid. Itu jatuhnya bukan sedekah, bukan infak, tapi hibah atau hadiah. Bagaimana caranya? Tak jadi masalah, silakan pakai aja. Tidak ada masalah ketika sebuah masjid itu mendapat sumbangan dari non-muslim. Bahkan Istiqlal itu perancangnya orang non-muslim dari mulai awal sampai akhir. Nggak jadi masalah. Bagaimana kalau dia masuk masjid? Tak masalah juga. Yang dilarang cuma Masjidil Haram saja kan. Masjid-masjid yang lain tak masalah. Gitu. Jadi hukumnya itu boleh untuk ukuran kita. Bagi mereka silakan saja. Yang penting itu cuma dua. Kalau nggak hadiah, hibah, itu aja. Tapi bukan sedekah, bukan infak, apalagi zakat, bukan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dibolehkan kita menerima sumbangan dari bahasa Indonesianya sumbangan lah. Nggak jadi masalah. Asal untuk kepentingan umum gitu ya, untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, masalah cerita tentang dipukulnya Fatimah dan suaminya Zaid itu memang terlewatkan ceritanya.
Yang jelas saya tadi titik fokusnya adalah fokus ketika momen Umar bin Khattab mendapatkan hidayah ketika membaca surat Toha pas kalimat innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa sih itu? Jadi itu adalah kalimat penegasan dari Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Dalam surat Toha ya. La ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku. Menurut Allah ya. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Nah gitu. Di kitab yang lain silakan cek Pak, nggak ada kalimat demikian. Aku ini Tuhan, sumpahlah aku. Namanya siapa nggak ada. Dalam kitab Hindu ada yang namanya apa nama kitabnya? Weda ya. Ada yang namanya Brahma, ada yang namanya Wisnu, ada yang namanya Siwa. Nggak ada innani anna Brahma atau anna Siwa, nggak ada. Pak Budi nggak ada. Nggak ada istilah ibadah kepadaku, nggak ada. Dalam Injil pun nggak ada. Innani anna Yesus, Pak Budi nggak ada juga. Sumpah aku, tak ada. Silakan aja cek. Dari mulai Barnabas, mulai Petrus, Matius dan segala sampai ke yang terbaru, edisi terbaru yang Adam itu tak ada. Ya, tak ada kalimat penegasan aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, sholatlah untuk mengingatku, begitu. Saking tegasnya. Makanya ada kalimat Pak Imam, fa'akim wajhaka lidini hanifah, maka arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrat Allah ila fitratan nas. Fitrah Allah itu adalah fitrah manusia. Maksudnya apa? Fitrahnya manusia itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Fa'akim wajhaka lidinika. Apa itu din? Agama. Agama apa yang akan diri Allah? Inna dina indallahil Islam. Itu dah jelas, ada bantahan lagi. Tapi di kitab lain ada yang sejelas itu. Makanya kita merasa bersenang hati dan bertenang hati, kita pegangannya udah betul-betul diyakinin 100% gitu ya. Tak ada keraguan sama sekali. Udah bisa ya, Pak Haji? Udah ya? Atau satu pertanyaan lagi boleh lah, yang simpel. Tak ada ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau tafsir memang kayak gini, kayak ceramah gitu ya. Mau gimana lagi? Tapi silakan. Waktu Paulus datang ke Masjid Istiqlal, kan imamnya itu mencium jidatnya Paulus itu bagaimana? Kalau dalam konteks ya, konteks silaturahmi insaniah, kemanusiaan, kita jangankan sama orang tua, sama adik, sama kakak juga boleh kan, sebagai unsur ukhuwah insaniah, istilahnya persaudaraan sesama manusia. Kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya mengagungkan keyakinannya, itu tak boleh Pak. Ingat lagi ya, niatnya mengagungkan keyakinannya. Tapi niatnya saling menghormati. Bukankah dulu Paulus ketika datang dicium keningnya, dia juga membalas mencium tangannya kan gitu ya. Konteksnya kalau ukhuwah insaniah itu nggak jadi masalah, karena sesama manusia, menghormati, toleransi. Tapi kalau niatnya mengagungkan keyakinannya, itu yang bermasalah. Gitu ya. Jadi ya kita tanyakan niatnya apa. Ya walau kalau masalah niat ya masing-masing personal, masing-masing individu yang tahu. Dan kalau kita ya sewajarnya aja salaman biasa aja, kalau kita nggak usah sampai gimana gitu. Kecuali kalau dalam talim ada murid guru itu boleh cium tangan, itu boleh hanya bisa sebagai ta'zim. Kalau bisa begitu, itu masalah. Kalau apa? Kita ada berduduk ini persalaman, bukan persalaman. Nah, itu. Non Islamnya muslim perempuan itu. Atau laki-laki? Laki-laki kan jadi masalah. Kan yang jadi masalah itu mahram dan bermahram
Ya, jadi mahram atau tidak. Dan mahram itu ada dua. Ada mahram yang kekal, mu'abbad, ada ghairu mu'abbad. Mahram yang kekal itu ayah, ibu, adik, kakak. Sampai kapanpun dia bapak saya, bapak kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakek kita dan sebagainya. Ada mahram yang ada yang tidak abadi, yaitu seperti istri kita. Itu mahram tapi tidak abadi, tapi tetap membatalkan. Nah, yang non muslim itu mahram yang tidak abadi, karena suatu saat bisa saja dia dapat hidayah, masuk Islam dan sebagainya. Tetap membatalkan memang. Tapi kalau dengan laki-laki enggak jadi masalah, karena sesama laki. Maksudnya laki-laki dengan perempuan. Itu pun harus balik dua-duanya. Dia bukan anak-anak lagi, udah dewasa. Begitu ya Pak Imam ya, saudara. Waktunya mepet. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan tafsir, tapi ternyata pertanyaannya ada unsur fikihnya juga ya, tak apa-apa lah. Yang jelas kalau tafsir memang seperti itu, hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang kenapa bisa kafir, penyebabnya. Semuanya ada di sini 7 penyebab mereka menjadi kafir. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dari mulai rumah sampai ke masjid dan apa yang kita lakukan di masjid itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.